silakan duduk. Perkenalkan Ibu, saya tugas kesehatan ya di sini. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Titi. Dengan Ibu Titi ya. Ibu Titi ini mau kontrol rujukan ya? Iya. Kontrol rujukan dari rumah sakit. Iya. Anaknya sebelumnya dirawat di mana ini Ibu? Pertama Ibu, nama anak saya itu Abdul. Abdul ya. Iya, kemarin sempat dirawat inap karena gizi buruk. Kemudian Berapa dirawat di rumah sakit Ibu? iya, di rumah sakit. Selama berapa hari? Selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Berat badannya waktu dia datang itu 7,5. Setelah perawatan itu naik 0,3. Jadi 7,8. Oh, berarti pada saat pulang berat badannya jadi 7,8 ya? Berarti berat badan anak naik sekitar 0,3. Iya. Umur berapa anak Abdul ini Ibu? 2 tahun. Umur 2 tahun. Iya. Oke. Sebenarnya anak Abdul ini waktu umur 2 tahun makannya bagaimana Ibu? Dia ini makannya dari dia bayi dan dari 0 sampai 6 bulan dia diberikan ASI. Kemudian 6 sampai 8 bulan dia diberikan bubur instan. Ya. Kemudian pada saat 9 sampai 10 bulan dia diberikan bubur tepung beras tanpa tambahan apapun. Oh iya. Saja. Kemudian 11 bulan dia sudah mulai makan tapi nasi lembek. Lauknya dia hanya nasi lembek dengan sayur saja. Nanti dia setelah 18 bulan atau tahun setengah baru dia makan keluarga. Oke, jadi begini ya Ibu Titi, saya menjelaskan dulu bagaimana yang seharusnya. Jadi anak Abdul ini kan menderita kalau saya diagnosisnya gizi buruk ya. Iya. Kenapa? Dengan itu juga Ibu, dia waktu pulang itu tenaga kesehatannya di sana menganjurkan dia untuk makan F100. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Dia mengajukan ke puskesmas terdekat untuk kontrol. Jadi begini, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu sama Ibu tentang gizi seimbang sesuai dengan umur. Pada saat sejak lahir sampai 6 bulan itu sudah betul Abdul mendapatkan ASI eksklusif. Setelah 6 bulan itu seharusnya Abdul sudah mulai makan. Makanan itu tidak hanya bubur apa tadi Ibu bilang 6 bulan? Bubur instan. Bubur instan. Oke, kalau bubur instan biasanya sudah ada kandungan proteinnya, sudah ada kandungan karbohidratnya dan mineralnya. Tapi jangan selalu bubur instan. Ibu seharusnya memperkenalkan dia dengan makanan yang Ibu buat sendiri di rumah. Makanan yang Ibu buat sendiri di rumah itu tetap harus ada karbohidrat, protein, baik itu hewani atau nabati, dan ada sayurnya atau buah. Kemudian setelah umur 8 bulan dia hanya makan bubur tepung. Padahal sebenarnya dia sudah bisa makan bubur makanan lunak ya. Makanan lunak itu adalah bubur yang seperti biasa kita bikin tanpa dihaluskan lagi, tapi tetap harus ada 3 kandungan protein, itu protein, mineral, dan karbohidrat. Jangan hanya nasi to atau hanya bubur tepung to, proteinnya tidak ada. Kemudian pada saat umur 1 tahun seharusnya Abdul sudah mengenal makanan keluarga. Artinya dari makanan lunak dia beralih ke makanan nasi. Sudah bisa makan nasi dan apapun menu keluarga di rumah Abdul pun makan itu. Yang penting dia tidak mengandung pedis atau yang lain. Iya. Cara pemberian makannya Abdul bagaimana dulu itu? Sehari berapa kali? Sehari dia kalau untuk sekarang 3 kali. 3 kali. Iya. Jadi seharusnya memang Abdul di umur dia 2 tahun ya. Dia sudah makan makanan keluarga, yaitu berupa nasi dengan harus ada proteinnya, harus ada mineralnya, atau karbohidratnya, itu diberikan selama 3 kali. Untuk makanan selingan atau snack itu Ibu berikan 2 kali. Snack itu bisa berupa biskuit atau bisa berupa buah, ya kan? Cuma itu saja dia Bu, dia belum bisa makan sendiri. Ya. Seharusnya pada saat dia umur 2 tahun itu dia sudah bisa makan sendiri. Ibu hanya mendampingi, tidak menyuapi. Kemudian cara makan harusnya dia makan bersama-sama, duduk bersama-sama dengan keluarga tanpa ada gangguan. Gangguan itu apa? Tidak boleh makan sambil menonton televisi, tidak boleh makan sambil menonton HP, atau tidak boleh makan sambil berlari atau kejar-kejaran. Jadi memang fokus untuk duduk makan ya. Cuma permasalahannya sekarang kan Abdul menderita gizi buruk ya. Jadi bertahap. Jadi yang saya jelaskan tadi itu pada saat nanti berat badan Abdul sudah normal, Ibu terapkan yang seperti saya terapkan tadi. Kalau untuk sekarang dia masih di
fase penyembuhan perlahan-lahan. Jadi saya akan menjelaskan sama Ibu tentang pembuatan F100 ya. Oke, untuk alat dan bahan yang perlu Ibu siapkan itu adalah susu skim 85 gram, kemudian ada gula pasir 50 gram, kemudian ada Ibu bisa siapkan minyak sayur. Minyak sayur itu sebanyak 60 gram. Kemudian ada 1 bungkus mineral mix 8 gram atau sebanyak 1 saset ya. Kemudian ada air matang, Ibu siapkan 900 ml. Jadi nanti Abdul ini kami siapkan 900 ml untuk makanan Abdul selama 5 kali sehari. Cara penggunaannya, pertama kita siapkan wadah, kemudian kita siapkan mineral mix. Mineral mix ini sebanyak 1 bungkus. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan 2 sendok makan air matang, gitu ya. Kemudian setelah kita larutkan mineral mixnya, kita aduk sampai dia larut. Kemudian setelah itu kita siapkan wadah yang berisi 900 ml. Ini kita campurkan pertama susu tadi, susu skim itu sebanyak 85 gram ya. Kita tuang semua. Kemudian kita siapkan gula pasir sebanyak 50 gram. Ini juga kita tuang. Kemudian kita tuang minyak sayur sebanyak 60 gram. Minyak sayur juga kita tuang. Setelah itu ini kita aduk. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, Ibu siapkan air matang yang bersih sebanyak 900 ml ya. Jadi ini kita tuangkan di sini sebanyak 900 ml. Kemudian setelah itu Ibu siapkan gelas. Kita masukkan mineral mixnya dulu ya. Kita tuangkan mineral mixnya. Setelah kita campur aduk semua, Ibu siapkan gelas sekitar berukuran 180 ml. Jadi air 900 ml ini dibagi di gelas berukuran 180 sebanyak 5 gelas. Jadi Ibu tuang satu-satu, kemudian Ibu tutup. Nanti Ibu sediakan tutup wortel itu yang bening. Setiap kali pemberian Ibu kasih. Ini disimpan di kulkas. Kalau setelah misalnya mau dipakai lagi, Ibu panasi lagi dengan cara ditaruh di air hangat, gelasnya yang tadi dingin kita rendam begini kan. Kemudian ini Ibu berikan kepada Abdul ya. Kemudian untuk makanannya itu dia diberikan makanan lunak. Makanan lunaknya itu kita berikan sekitar 400 kalori. Itu makanan lunak seperti berupa bubur tadi yang saya bilang tanpa disaring, tapi tetap di dalam bubur itu tetap harus ada proteinnya, baik itu dari ikan, tahu tempe, atau daging, dan ada sayurnya. Ibu boleh memberikan juga dia makanan selingan atau snack sebanyak 1 kali. Snacknya itu misalnya alpukat, karena Abdul sekarang bolehnya makanan lunak dulu, jadi alpukat itu Ibu hancurkan. Atau kalau misalnya snack itu kayak biskuit, boleh juga Ibu hancurkan dulu, makan, baru dikasih ke Abdul. Jadi makanan utama 1 kali, makanan selingan 1 kali, F100-nya tadi sebanyak 5 kali dalam sehari. Oke, itu dulu ya Ibu yang diberikan. Jadi bertahap kita terus sembuhkan Abdulnya dulu. Setelah itu nanti Abdul akan kontrol kembali 1 minggu kemudian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Nanti Ibu saya lihat ya perkembangannya 1 minggu kemudian Ibu harus kontrol lagi. Jadi kita timbang lagi berat badan Abdul, mudah-mudahan nanti bisa naik ya. Oke, terima kasih Ibu atas pemberiannya.